Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang paradigma ekonomi Islam. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan, mari kita ulas sebentar latar belakang pengantar ekonomi Islam. Beberapa tahun terakhir, dunia intelektual dalam Islam banyak mengalami perkembangan di bidang ekonomi Islam atau sering disebut juga ekonomi syariah. Apalagi setelah diresmikannya brand ekonomi syariah serta Bank Syariah Indonesia di awal tahun 2021, menjadikan masyarakat terkhususnya pemerintah begitu perhatian dengan bidang ekonomi Islam. Cikal bakalnya sudah ada sejak 14 abad lalu, ketika Islam itu muncul dan wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang berperan sebagai pedoman etika dalam ekonomi Islam juga dibantu dengan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam menjalankan ekonomi yang saat ini telah melahirkan ekonomi Islam sebagai cabang ilmu yang kompleks dan komprehensif. Baiklah, memasuki pembahasan tentang paradigma ekonomi Islam. Di sini yang pertama ada worldview Islam dalam praktik ekonomi. Worldview secara bahasa memiliki arti pandangan hidup atau pandangan dunia. Menurut Profesor Hamid Fahmi Zarkashi, worldview didefinisikan sebagai cara pandang seseorang dalam melihat kehidupan dan dunia pada umumnya. Adapun definisi worldview Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah pandangan dunia yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW melalui bimbingan wahyu dari Allah SWT agar dijadikan sebagai paradigma dan tuntunan dalam kehidupan umat Islam. Sejatinya worldview Islam mengingatkan manusia agar senantiasa hidup sesuai dengan fitrahnya, sebagai manusia yang menjadi makhluk ciptaan Allah SWT. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atos, elemen penting worldview Islam diantaranya adalah memiliki konsep utama tentang Tuhan dan diikuti oleh elemen lain yang berpusat pada konsep Tuhan dengan bersumber pada wahyu yang diperkuat oleh agama dan didukung oleh prinsip akal dan intuisi. Selanjutnya di sini saya akan membahas paradigma ekonomi Islam. Yang pertama, paradigma. Jika meminjam istilah Sayyid Qutb dengan pandangan dunia Islamnya sebagai tasawur al-Islami, maka tasawur juga bermakna paradigma yang menjelaskan gambaran sebenarnya dari sesuatu. Yang kedua, ekonomi Islam. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya merealisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam. Dalam perkembangannya, paradigma ekonomi Islam telah dirumuskan oleh berbagai ahli ekonomi Muslim. Motif mereka berbagai macam, tetapi hampir semuanya punya tujuan untuk bisa secara keilmuan maupun praktik. Maka ringkasnya, paradigma ekonomi Islam adalah gambaran atau kerangka pemikiran yang menyeluruh dan mendasar tentang apa itu ekonomi Islam dengan konsep yang benar dan mencakup aspek kaidah, hukum, dan akhlak. Selanjutnya, di sini saya akan membahas aliran pemikiran dalam memahami paradigma ekonomi Islam. Baiklah, di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, aliran pemikiran yang menggabungkan memodifikasi dan selektif dalam menyerap pemikiran ekonomi konvensional menjadi ekonomi Islam. Yang kedua, aliran ekonomi Islam yang berpegang bahwa ekonomi Islam itu harus lahir dari tasawur Islam itu sendiri, tanpa dicampur adukan dengan sistem manapun. Selanjutnya yang ketiga, aliran yang kritis terhadap aliran pertama dan kedua. Mereka berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah hasil tafsiran manusia terhadap Al-Quran dan Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas sumber dan sifat dasar ekonomi Islam. Pakar ekonomi Islam sepakat bahwa paradigma ekonomi Islam lahir dari 2 sumber utama, yaitu nakli, yang dari Al-Quran dan Sunnah, dan akli, ijtihad. Mereka merangkum landasan yang menjadi sifat dasar dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan at-tauhid atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki kaidah al-ubudiyah atau berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, manusia sebagai hamba dan khalifah sebagai pelaku ekonomi Islam. Yang keempat, mawarid al-tabi'i atau sumber daya alam sebagai alat pembangunan ekonomi. Selanjutnya, kepemilikan individu dijamin dalam Islam. Kemudian, at-tawazun, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya, mempertimbangkan aspek akhlak, etika, maupun moral dalam praktik ekonomi. Dan yang terakhir, bekerja mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, memasuki pembahasan selanjutnya, pendekatan Islam dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Yang pertama, pendekatan induktif. Pendekatan induktif diartikan sebagai penarikan hukum yang berangkat dari problem kontemporer yang kemudian ditarik status hukum syariatnya. Untuk dapat menarik hukum syara, dengan metode pendekatan induktif harus melalui dua tahapan, yaitu memahami fakta atau fahmul waqi'. Yang kedua, memahami nas atau fahmun nusus. Selanjutnya yang kedua, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah cara berpikir dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Metode deduktif ini digunakan untuk menghasilkan hukum syariat Islam yang diturunkan langsung dari nas-nas Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, ada qiyas yang memiliki arti mirip dengan metode deduktif. Qiyas dihasilkan dari logika deduktif analogis atau dengan perbandingan. Baiklah, sebelum memahami paradigma ekonomi Islam, terlebih dahulu dipahami konsep worldview atau pandangan hidup Islam. Dalam konsep worldview atau pandangan hidup Islam, segala aspek kehidupan seorang muslim harus berlandaskan wahyu atau tuntunan Tuhan, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terkecuali dalam praktik ekonomi, maka prinsip dan konsep ekonomi seorang muslim akan berada dalam lingkup syariah, yang menjadi sebuah pendekatan ketentuan, perintah dan larangan yang tercakup di dalamnya. Lebih jauh lagi, para ulama ahli fikih menempatkannya ke dalam bagian muamalah dengan manusia. Maka, paradigma ekonomi Islam adalah gambaran atau kerangka pemikiran yang menyeluruh dan mendasar tentang apa itu ekonomi Islam dengan konsep yang benar dan mencakup aspek kaidah, hukum, dan akhlak, di mana ia dibangun atas worldview Islam. Dalam memahami ekonomi Islam, tidak sebatas rutinitas tanpa batas aturan, akan tetapi berlandaskan wahyu sebagai jalan hidup. Maka segala teori dan praktik ekonomi berlandaskan tuntunan ilahi. Baiklah, selanjutnya Islam sebagai jalan hidup. Secara etimologi, Islam adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna sejahtera, kepatuhan, ketaatan, penyerahan diri, kedamaian, dan keselamatan. Patuh dan taat kepada Allah disebut sebagai orang muslim. Dengan demikian, Islam dari segi kebahasan adalah patuh, tunduk, dan taat kepada Allah dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat atas kesadaran dan kemauan diri sendiri. Bukan paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan telah menyatakan patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa pandangan hidup Islam atau Islamic worldview disebut juga dengan istilah al-mabda' al-islami. Mabda' adalah akidah yang dari akidah tersebut terpancar sistem, yaitu hukum-hukum syariah yang dapat memecahkan problematika kehidupan sebagai agama dan mabda'. Islam adalah ajaran yang meliputi akidah dan syariah, yang mana syariah ini berfungsi sebagai solusi atas berbagai problem kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ibadah mahdah, dan hubungan manusia dengan sesamanya, seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, maupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri, seperti akhlak, makanan, dan pakaian. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.